Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmita Haryanja dari kelas HK20E dengan NIM 2020000900107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai implikasi bahasa Indonesia di bidang hukum. Saya akan mengangkat dua masalah daripada pembahasan kali ini. Yang pertama itu adalah apa yang menjadi hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa hukum di Indonesia, dan yang kedua, apa yang menjadi definisi, karakteristik, maupun sejarah bahasa hukum di Indonesia. Pada pasal 31 Undang-Undang disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga harus dipergunakan untuk keperluan nota kesepahaman atau perjanjian perseorangan ataupun kelembagaan yang melibatkan pihak asing, ditulis juga dalam bahasa nasional atau bahasa Inggris. Dalam praktiknya, pusat bahasa menjadi fasilitator atau pelaksana dalam berbagai kegiatan memeriahkan bulan bahasa dan sastra. Selain itu juga menjadi penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Dari lembaga bahasa ini lahir juga sejumlah karya penting seperti Kamus Bahasa Besar Indonesia dan Thesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Sementara dalam beberapa kali pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia, lahir sejumlah hasil riset penting tentang berbagai hal terkait bahasa Indonesia, seperti ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD, ragam bahasa Indonesia, pembentukan istilah baru, hingga masalah kajian tentang sejarah bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, dalam kedudukan dan fungsinya juga sebagai bahasa resmi negara, berfungsi menjadi 4 fungsi, yang dimana pertama itu menjadi bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga bahasa resmi di dalam berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan yang terakhir, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Sejarah perkembangan bahasa hukum Indonesia ini dirumuskan tentang bahasa hukum Indonesia tersebut sebenarnya sudah dibahas dan diputuskan berlaku sejak Kongres Bahasa Indonesia KBI pertama pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 1938. Bahasa hukum ini bukanlah bahasa baru. Kaidah kalimat, bentuk kata, kosakata, dan tata tulisnya tak berbeda sama sekali dari bahasa Indonesia pada umumnya. Bedanya, bahasa yang dipakai dalam bidang hukum menggunakan istilah kosakata tertentu dan gaya penyampaian sesuai kebutuhan dan kelaziman yang berlaku di bidang hukum. Bahasa Indonesia, bidang hukum, dan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa Indonesia ragam resmi karena dipakai untuk menuliskan hukum dan peraturan resmi. Kalimat di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, kata penulis pada umumnya mirip formula. Bagaimana formula kalimat itu? Antara lain sudah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Maria Farida Indarati juga